Sobat Adi Basecamp, Cita Film dimanapun kalian berada, Adi Basecamp akan selalu menghantui keseruan gabut kalian. Untuk yang baru menonton video ini, jangan lupa bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara mengklik subscribe dan share ke semua teman kalian atau bestie kalian. Oke, baik, hari ini saya akan merangkum salah satu film terbaik berjudul Mojaipi Diamond yang rilis tahun 2023. Film ini bercerita tentang 3 mantan pasukan khusus bersaudara yang membasmi mafia paling berbahaya sampai ke akar-akarnya. Film ini diawali dengan 2 pasukan khusus bersaudara yang sedang berburu hewan. Setelah berburu, Joe mengatakan kepada Danny bahwa ia tidak menyukai perilaku kakaknya yaitu Roy karena selalu membuat onar dan sering keluar masuk penjara. Roy sering terlibat dalam tindakan kekerasan yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai petarung bebas. Namun Danny tetap percaya bahwa Roy adalah orang yang baik dan akan berhenti dari pekerjaannya. Kita kemudian diperkenalkan pada Roy yang sedang bersiap-siap untuk menuju ke arena pertarungan. Tidak seperti saudara-saudaranya, Roy adalah pria yang santai dan berjiwa bebas. 5 menit sebelum pertarungannya, ia masih menyempatkan diri untuk bermesraan dengan kekasihnya yaitu Lisa. Meskipun para tamu yang akan menyaksikan pertarungannya malam itu sudah datang dan menunggunya, Roy yang merupakan mantan prajurit pasukan khusus dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Ketika Roy berhasil memukul lawannya, dia kembali ke pacarnya dan mendaratkan ciuman lagi padanya. Tetapi tak disangka lawannya belum benar-benar menyerah, dan karena tidak ada peraturan dalam pertandingan ini, lawannya kemudian bangkit dan membalikkan keadaan. Karena kesombongannya, bos Roy yang bernama Julian sangat marah sehingga ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan menghukum Roy karena telah membuatnya kehilangan 10 juta dolar. Julian yang merupakan seorang pemimpin mafia kejam kemudian mengatakan bahwa selama 4 tahun terakhir ini ia tidak pernah mengalami kekalahan. Julian beranggapan bahwa performa Roy akhir-akhir ini menurun karena dia keasikan bercocok tanam dengan pacarnya. Oleh karena itu ia pun harus dihukum. Julian kemudian dengan geng membunuh wanita malang itu tepat di depan Roy. Setelah itu Julian membawa Roy ke sebuah tempat yang ternyata adalah sebuah gudang di mana ia menyembunyikan berkilo-kilo berlian langka yang ia dapatkan dari lahan pertambangan. Julian memerintahkan Roy untuk membawa berlian-berlian tersebut ke sebuah tempat. Jika Roy berhasil melaksanakan misi tersebut, maka ia akan mendapatkan bayaran sebesar 1 juta dolar. Tentu saja tawaran yang menggiurkan itu membuat Roy tertarik sekaligus heran dan bertanya-tanya mengapa Julian menugaskan dirinya, padahal ia memiliki puluhan anak buah bersenjata lengkap. Julian kemudian mengungkapkan alasannya di mana ia menilai bahwa Roy adalah orang yang tepat untuk misi tersebut, sebab ia memiliki kemampuan mengemudi yang mumpuni. Selain itu, Roy juga memiliki 2 saudara laki-laki yang memiliki latar belakang sebagai tentara dan kemudian bisa membantunya. Alasan terakhir adalah karena Roy telah membuatnya rugi besar. Julian juga mengancam Roy bahwa jika ia menolak misi tersebut, ia tidak akan segan-segan membunuh saudaranya bernama Joe dan adik iparnya, juga beserta keponakannya. Karena masih bingung, Roy kemudian menghubungi Joe, namun karena Joe masih kesal dengan dia, tidak menjawab sama sekali telepon dari Roy. Keesokan harinya, Danny yang masih aktif bekerja sebagai tentara kebingungan karena tidak bisa menghubungi kakaknya. Danny kemudian memutuskan untuk menemui Joe di rumahnya. Sesampainya di rumah Joe, ia mendapati kakaknya yang sedang sibuk melatih kuda-kudanya untuk berlomba dan beberapa hewan peliharaannya. Setelah kedua kakak beradik ini bertemu, Joe bercerita tentang Danny bahwa semalam Roy menelponnya namun ia mengabaikan telepon tersebut karena masih kesal dan muak dengan perilakunya. Danny menanyakan keputusan kakaknya yang tidak menjawab telepon dari Roy dan mengatakan bahwa mungkin Roy sedang dalam masalah dan
membutuhkan bantuan mereka. Bagaimanapun juga Rue tetaplah saudara mereka yang harus diperlakukan sebaik mungkin, meskipun ia sering menyusahkan keluarga mereka. Setelah sebelumnya gagal menelpon Joe, Rue kemudian pergi ke rumah Joe dan kedatangannya disambut hangat oleh keponakannya dan adik iparnya. Danny yang saat itu juga berada di sana kemudian mendatangi Joe yang masih sibuk mengurus kuda-kudanya. Danny mengatakan kepada Joe bahwa Rue telah datang, di mana ia berharap mereka berdua akan berdamai sebagai sebuah keluarga. Namun Joe yang tahu betul sifat kakaknya tidak mau lagi berurusan dengan Rue karena dia hanya datang ketika dia dalam masalah. Rue kemudian memutuskan untuk meninggalkan peternakan Joe, dan sebelum ia pergi ia meminta Danny untuk ikut bersamanya dan menemaninya selama beberapa hari ke depan. Danny menerima ajakan Rue mengingat mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Sebelum mereka berdua berangkat, Danny meminta Rue untuk menjelaskan apa yang sedang dilakukannya. Rue kemudian menjelaskan bahwa ia sedang dalam masalah besar, di mana dia ditugaskan untuk bertanggung jawab mengantarkan sebuah barang yang bernilai sangat tinggi. Dia juga mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik gerombolan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu mereka harus bekerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh bos mafia. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, Rue kemudian mengajak Danny ke sebuah arena pertarungan bawah tanah yang dikelola oleh teman mereka. Kemudian mereka menyaksikan pertarungan seru antara dua petarung papan atas bernama Boy melawan pria bertubuh besar bernama Big. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Big tanpa perlawanan berarti dari Boy. Setelah Big memenangkan pertarungan, Rue maju untuk menantangnya. Ternyata Rue pernah mengalahkan pria besar itu di ring tarung bebas di masa lalu. Keesokan harinya Rue dan Danny melanjutkan perjalanan mereka. Pada hari itu mereka akan menuju ke sebuah tempat untuk mengambil persediaan berlian dan mengantarkannya ke tempat yang telah ditentukan. Ketika Danny dan Rue tiba di gudang penyimpanan berlian, mereka pun disambut oleh Paulie, yaitu tangan kanan Julian yang ditugaskan untuk menjaga gudang tersebut. Paulie kemudian menjelaskan kepada Rue bahwa berlian-berlian tersebut telah dikemas dalam botol minuman untuk mengelabui polisi. Setelah perjalanan yang melelahkan, Rue dan Danny berhenti di sebuah toko swalayan untuk beristirahat dan membeli makanan juga minuman untuk mengisi kembali energi mereka. Namun sesaat kemudian, sekelompok pria bertopeng dan peralatan lengkap tiba di minimarket dan melakukan perampokan. Seorang penjaga toko tewas di tempat setelah menerima rentutan peluru brutal yang ditembakkan oleh sekelompok bertopeng tersebut. Tujuan perampok tersebut adalah sebenarnya untuk mencuri berlian yang mereka bawa. Merasa telah dijebak, Rue kemudian melakukan perlawanan menembaki para perampok itu. Namun perlawanannya sia-sia sebagai seorang petarung. Rue tidak menyerah begitu saja, di mana dia bersama dengan saudaranya mereka mengejar para perampok tersebut dengan mengendarai mobil yang berhasil mereka curi dari parkiran. Danny mulai merasa curiga, ia pun bertanya kepada Rue apa sebenarnya yang mereka bawa dan siapakah orang-orang itu. Namun Rue tidak menjawab pertanyaan Danny dan ia tetap fokus mengejar para perampok tersebut. Banyaknya lawan yang harus mereka hadapi membuat Rue dan Danny menghentikan pengejarannya untuk kedua kalinya. Danny kembali bertanya kepada Rue tentang apa yang sebenarnya mereka bawa. Tak punya pilihan lain, Rue akhirnya mengakui hal yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa yang mereka bawa adalah ratusan berlian senilai sekitar jutaan dolar milik seorang bos mafia yang kejam. Malam itu Julia menerima pesan bahwa Rue dan berliannya belum juga tiba di tempat yang telah ditentukan. Julian pun sangat marah dan ia beranggapan bahwa Rue mempermainkan dengan cara mencuri berlian tersebut. Sebuah fakta ternyata terungkap di mana perampok yang mencuri berlian tersebut adalah anak buah Paulie. Ia sengaja merampas berlian tersebut dari tangan Julian dan menjebak Rue dan Danny sebagai pelakunya. Rue dan Danny harus berjalan kaki menuju kota karena mobil yang mereka curi telah rusak
rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Roy kemudian berkata bahwa ia harus mendapatkan berlian itu kembali secepatnya sebelum Julian marah dan membunuh istri dan anak perempuan Joe. Kita kemudian diperlihatkan ke Joe yang baru saja kembali dari berbelanja. Ketika ia tiba di rumahnya, ia tidak dapat menemukan anak dan istrinya, di mana mereka telah menghilang entah kemana. Ternyata putri dan istrinya Joe telah diculik oleh Julian karena sebelumnya Julian menjadikan mereka sebagai jaminan jika Roy tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Roy dan Danny akhirnya sampai di tempat daerah dan di sana mereka berhasil menghubungi Joe yang masih shock karena istri dan putrinya tiba-tiba menghilang. Roy kemudian mengatakan bahwa hilang istri dan putrinya adalah ulah Julian. Ia berjanji kepada saudaranya bahwa ia akan membawa kembali istri dan putrinya sesegera mungkin. Joe kemudian menghubungi Julian dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Julian mengira Roy telah mengkhianati, jadi dia mengancamnya untuk mengembalikan berlian tersebut dalam waktu 48 jam. Jika tidak, dia akan membunuh istri dan anak perempuan Joe. Mendengar hal itu, Danny sangat marah di mana ia kemudian meninggalkan Roy karena telah membohonginya dan membahayakan keluarga mereka. Namun pada akhirnya setelah berpikir panjang, Danny kemudian memutuskan untuk kembali ke Roy dan membantunya. Ia mulai berpikir untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ia mengatakan bahwa ia akan membantu kakaknya untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh para mafia tersebut. Tanpa mereka sadari, dua orang detektif polisi bernama Johnson dan Gracia sedang mengawasi mereka dari bukit. Mereka sedang menyelidiki bisnis terlarang yang dijalankan oleh Julian bersama dengan gengnya. Sementara itu, Joe tidak tinggal diam di mana ia bertekad untuk menemukan putri dan istrinya. Kemudian menyiapkan senjata dan bergegas bergabung dengan Roy dan Danny. Ketika dia tiba di tempat adik-adiknya berada, Joe kemudian menyerang Roy dalam luapan emosi yang sudah lama terpendam. Dari kejauhan, Johnson dan Gracia terus memperhatikan mereka dan menunggu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Keesokan harinya, Julian kemudian mengirimkan sebuah foto kepada Joe yang menunjukkan istri dan anak perempuan Joe yang telah disandra olehnya. Tidak ingin membuang waktu lagi, Roy kemudian mengajak kedua saudaranya ke markas Julian untuk menyelamatkan istri dan anak perempuan Joe. Kemudian mereka tiba di markas mafia yang dipimpin oleh Julian. Sebagai mantan tentara yang memiliki taktik dan gerakan mematikan, Joe langsung beraksi dan menghabisi sejumlah penjaga di sana. Setelah situasi dirasa aman, Joe dan Roy kemudian masuk ke dalam markas untuk menyelamatkan para sandera, sedangkan Danny bertugas sebagai penembak jitu untuk menjaga pergerakan kedua saudaranya. Pertempuran tidak hanya terjadi di luar markas, ternyata di dalam gedung tersebut juga terjadi keributan antara Paulie dan Julian. Paulie akhirnya mengaku bahwa dialah yang telah merampas berlian dari tangan Roy. Hal itu ia lakukan karena dendamnya terhadap Julian. Ternyata bisnis berlian tersebut sebenarnya adalah milik keluarga Paulie. Ia merasa Julian yang hanya anak angkat pamannya itu tidak pantas memiliki bisnis atau memimpin bisnis tersebut. Sementara itu, keributan di luar mengalihkan perhatian Paulie dan Julian, serta memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan Paulie. Joe dan Julian akhirnya bertemu di mana mereka saling berhadapan dan mengangkat senjata. Tak disangka peluru dari masing-masing senjata yang mereka pegang telah habis, sehingga mereka memutuskan untuk berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Julian yang memiliki tubuh yang lebih besar dengan mudah mampu menjatuhkan Joe. Untungnya beberapa saat kemudian Roy datang membantu kakaknya di mana Roy menodongkan pistol ke arah Julian. Namun suara teriakan Julian membuatnya gemeteran. Julian mengambil kesempatan itu untuk memukuli Roy dengan keras. Tak disangka Paulie yang sudah terbaring di lantai kembali lagi bangkit dan menembakkan pistolnya ke arah Joe dan Julian berkali-kali. Dia yakin bahwa Joe dan Julian telah tewas akibat tembakannya, sehingga dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Roy. Tanpa ia sadari, Joe sebenarnya masih hidup. Setelah kehilangan kontak dengan kedua saudaranya, Danny memutuskan untuk masuk ke dalam pangkalan. Begitu ia sampai di dalam, ia kemudian menemukan Joe berhasil selamat dari tembakan Paulie.
berkat rompi anti peluru yang ia kenakan. Mereka kemudian bergegas mengejar Pauli yang telah membawa pergi Roy bersamanya. Danny kemudian menelpon rekan militernya bernama Jimmy dan meminta bantuannya untuk membawakan senjata yang mereka butuhkan untuk menghancurkan para mafia tersebut. Ketika kemudian beralih ke Pauli yang telah sampai di sebuah tempat yang dijaga oleh pasukan bersenjata di mana anak istrinya Joe disandra di sana. Pauli menyuruh Roy bertarung dengan petarung terbaiknya dan taruhannya adalah putri dan istri Joe. Jika Roy berhasil menang melawan petarungnya, maka ia akan membebaskan mereka. Namun jika Roy kalah, maka nyawa mereka tidak akan terselamatkan. Demi nyawa adik ipar dan keponakannya, Roy harus menghadapi petarung terbaik Pauli. Karena sudah kelelahan, Roy tidak mampu mengimbangi kekuatan lawannya, di mana berkali-kali tubuhnya dipukuli dan dibanting. Di saat yang bersamaan, Danny, Joe, dan Jimmy telah tiba di lokasi setelah mereka berhasil melacak lokasi ponsel Roy dari kejauhan. Danny sebagai penembak jitu dapat dengan mudah menghabisi dua pengawal Pauli dengan sebuah tembakan tepat di kepala mereka. Di sisi lain, Roy terus berjuang menghadapi rivalnya, namun berkat seluruh tenaga yang ia kerahkan, ia akhirnya mampu bangkit di mana ia berhasil menjatuhkan petarung terbaik Pauli. Begitu juga dengan Joe, Danny, dan Jimmy yang berhasil menghabisi anak buah Pauli satu persatu. Pada akhirnya, Joe berhasil menyelamatkan putri dan istrinya. Ia memojokkan Pauli yang hendak melarikan diri. Namun polisi tiba tepat pada waktunya sebelum Joe berhasil membunuhnya. Tak lama kemudian, agen FBI tiba untuk menangkap Pauli dan menyita semua bisnis yang ia jalankan. Agen Johnson dan Gracia kemudian berterima kasih kepada Joe dan kedua saudaranya karena telah membantu FBI menangkap para penjahat yang selama ini mereka incar. Di akhir cerita, hubungan Joe dan Roy kembali membaik, di mana Roy memutuskan untuk berhenti sebagai petarung bebas dan akan membantu Joe mengurus peternakan milik keluarganya. Dan film pun tamat. Oke sahabat Adi Basecamp semuanya, memang jika sebuah tali persaudaraan itu kuat, maka akan datang sebuah kekuatan yang sangat besar. Oke lah, sekian dulu video hari ini, sampai jumpa. Peace.